Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Azalia Farli kembali menyapa Anda dalam Aceh Bicara. Sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh telah menjalankan syariat Islam jauh sebelum masa kemerdekaan. Maka memang sudah seharusnya penegakan syariat Islam di Aceh ini sudah ada aturan yang khusus, dan sebagai daerah satu-satunya yang memiliki otoritas khusus untuk menjalankan syariat Islam secara langsung dan juga dilegalkan secara undang-undang, syariat Islam sendiri adalah hukum yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat, baik hukum dan aturan serta penyelesaian masalah dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam Aceh Bicara kali ini kita mengangkat tentang penegakan syariat Islam di Aceh, apa yang sedang marak terjadi dan solusi apa yang sejauh ini dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pada Aceh Bicara kali ini kita telah mengundang, yang pertama akan saya sapa. Assalamualaikum Bapak Jalaluddin SHMM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Jalal adalah Kepala Satpol PP dan WH Aceh. Hari ini sehat Pak Jalal? Alhamdulillah, harus sehat kalau Satpol PP. Iya, harus selalu sehat, apalagi untuk memantau masyarakat Aceh ya, Pak Jalal ya. Ya, dan selain Pak Jalal, di Aceh Bicara kali ini kita juga telah hadir Bapak Dr. Musriadi SPD MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai anggota DPRK Banda Aceh Komisi 4. Ya. Tadi kita dan nanti juga kita akan mengundang Bapak EMK Alidar sebagai Kadis Syariat Islam. Namun sebelumnya kita akan berbincang bersama Pak Jalal dan Pak Musriadi terlebih dahulu, saudara. Dan Pak Musriadi, ini Pak Jalal dulu ya, Pak Jalal dulu yang langsung ke lapangan ya, yang melihat langsung sebenarnya penegakan syariat Islam di Aceh ini sudah bertahun-tahun, ada aturannya juga. Ini apakah memang sudah berjalan sebagai semestinya atau masih banyak celah-celah yang terjadi di masyarakat Aceh? Seperti apa kondisinya saat ini, Pak Jalal? Baik, terima kasih. Mungkin kami berikan gambaran dulu bahwa untuk menjalankan kanun syariat Islam di Aceh ini sudah cukup sekali produk-produk hukumnya, sudah lengkap sekali. Kemudian aparatur untuk menegakkan itu pun sudah lengkap sekali diatur. Upaya-upaya pemerintah tentunya setiap hari semakin hari itu dimaksimalkan terus. Namun ini dari dulu memang pelanggar-pelanggar syariat itu tidak ada yang nol, artinya tetap ada gitu. Apalagi perkembangan teknologi sekarang ini sangat memudahkan untuk melaksanakan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi kalau kita simpulkan untuk nol itu nggak mungkin, karena memang setiap hari ada, setiap tahun itu ada, setiap hari ada yang kita tegur ya, ada yang kita bina, terus per bulannya juga ada yang kita tindak gitu, ada yang kita proses hukum. Ya. Baik, berarti memang tidak mungkin ya dalam satu daerah tidak ada pelanggaran dalam penegakan hukum sama sekali, itu sulit sekali. Ya, makanya untuk di Aceh sendiri masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Namun kalau untuk dari tahun ke tahun nih Pak, apakah pelanggaran, mungkin ini secara umum dulu, kita belum ke pelanggaran khusus tertentu, kasus-kasus tertentu ya, ini cukup meningkat atau seperti apa? Baik, kalau dilihat angka, kalau per tahun itu, di tahun 2021 terjadi 36 kasus yang kita tangani. Artinya yang ditangani sejak awal sampai dengan pelaksanaan hukuman. Kalau hukumannya ada hukuman cambuk kalau di kita ini. Kemudian di tahun 2022, ini baru bulan Juli, itu sudah 26 kasus. Kalau baru setengah tahun ya Pak ya. Ini takutnya berarti bakal naik ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan naik Pak. Enggak, mudah-mudahan jangan naik kan, itu yang kita harapkan. Iya, baik. Ya berarti memang pelanggaran ini masih terjadi juga dari penerapan syariat Islam. Namun Pak Musriadi, ini sebagai orang yang juga turut bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam dan menjadi wakil rakyat. Ini seperti apa Bapak melihat sejauh ini penegakan syariat Islam di Aceh? Terima kasih. Mungkin kita hormati Pak Jala dan Bu Hos.
Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks penegakan syariat Islam di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh ini, memang kita luar biasa. Kita lihat sekarang bahwa sinergitas antara dan kolaborasi antara beberapa instansi yang terlibat. Contohnya kita sampaikan bahwa ada namanya Dinas Syariat Islam, baik provinsi dan Aceh, baik provinsi dan juga kabupaten kota. Begitu juga dengan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan juga provinsi. Ini KPPK ini sangat jelas hierarki dan juga jalur koordinasinya. Sebagaimana kami sampaikan bahwa itu jelas disebutkan di dalam Kanun Aceh nomor 7 tahun 2015 itu tentang pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan kabupaten kota. Ini jelas saya pikir kanun itu tugas dan fungsi dan wewenang diberikan dan tanggung jawab sebuah regulasi. Tentunya kalau kita bicara tentang penegakan syariat Islam, ini ada 3 dimensi yang itu tidak bisa kita lepaskan. Yang pertama itu ada namanya dimensi yuridis, hukum saya pikir. Setelah itu ada dimensi kultural, dan yang ketiga ada dimensi historis. Ketiga dimensi ini saya pikir inilah menjadi sebuah kerangka dan acuan kita di dalam upaya-upaya kita dalam penegakan syariat Islam di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Tentunya kami juga sebagai legislator yang membidangi mitra kerja kami di Dinas Syariat Islam, itu tentu kita support kawan kita di DSI untuk terus kooperatif terhadap di dalam penegakan syariat Islam di Banda Aceh, yang tentunya tidak terlepas koordinasi dengan provinsi. Kenapa kami sampaikan demikian? Bicara tentang provinsi itu bicara tentang Banda Aceh. Karena Banda Aceh kan ibu kota provinsi. Tentunya sorotan publik, sorotan masyarakat itu enggak ke kabupaten lain, tentunya itu ke Banda Aceh. Jadi artinya kita juga berharap kepada provinsi dalam hal ini, 2 instansi ini terus berkoordinasi terhadap bagaimana upaya-upaya di dalam penegakan syariat Islam yang berhubungan dengan dimensi-dimensi dan juga hal-hal yang diatur di dalam regulasi. Karena di dalam tataran regulasi itu hierarkinya kita Banda Aceh itu tunduk kepada regulasi Aceh, Kanun Aceh. Jadi nanti baru nanti dipertajam dengan kalau ada tuh regulasi berdasarkan peraturan wali kota dan wali kota bupati sepertinya. Artinya bahwa sinergitas ini lebih penting terhadap menjawab seluruh persoalan-persoalan yang ada di Banda Aceh khususnya. Semua pihak ya, seperti itu Pak Musradi. Dan saudara, saat ini juga telah hadir di Aceh Bicara, kita sapa Bapak Dr. EMK Alidar SAGM Hum. Assalamualaikum Pak MK. Ini panggilan hangatnya Pak Alidar? Pak MK. Pak MK ya. Ya, Pak Alidar, Pak MK sebagai Kadis Syariat Islam ya telah hadir. Tadi kita sudah berbincang juga nih bagaimana kasus saat ini bersama Pak Jalal dan juga tanggapan dari Pak Musradi. Namun Pak MK, ini sebenarnya syariat Islam mungkin dapat dijelaskan kepada pemirsa terlebih dahulu mengatur apa saja dalam kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan kita di Aceh ini memang tidak bisa dipisahkan dari syariat Islam. Nah, bahkan sebelum syariat Islam ini diatur dalam regulasi formal, kita sudah memang hidup dalam naungan syariat. Nah, formalitas pelaksanaan syariat dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu kan dimulai secara real tahun 2000. Dan alhamdulillah sejak itu kita sudah melihat aturan-aturan normatif yang sudah berlaku positif, ada banyak kanun yang sudah hadir, bukan hanya yang dihadirkan melalui Dinas Syariat Islam, tetapi juga dari SKPA yang lain, yang itu berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Nah, tujuan akhir kita adalah semua aspek kehidupan masyarakat harus diatur dengan syariat Islam, harus hidup dalam konteks syariat, apapun itu. Ya. Nah, karena kita mencari kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, baik Pak MK, nanti kita akan sambung lagi perbincangan mengenai penegakan syariat Islam di Aceh, namun usai jeda berikut ini tetap di Aceh Bicara. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara, kita membahas tentang penegakan syariat Islam. Ya, memang kalau dari Dinas Syariat Islam sendiri yang mengatur kanun-kanun juga ya, aturan-aturan mengenai syariat Islam. Namun adakah mungkin Pak MK concern Dinas Syariat Islam kepada kanun-kanun tertentu yang rentan terjadi pelanggaran, mungkin aturannya lebih diketatkan, ditegaskan pada kanun-kanun tertentu, Pak MK? Sementara ini kan seperti disampaikan oleh Pak Kasat Pol tadi, bahwa kita kalau dalam bidang jenayah ada
Kanun 6 itu. Nah sekarang ini kan yang heboh terakhir juga yang kita sudah berbuat berbeda. Artinya berbeda bukan kita mencari cara supaya berbeda, enggak, karena syariat sudah mengaturnya. Betul. Hadirnya kanun LKS itu sebenarnya lebih luas konteksnya ketimbang hanya jinayah yang 10 item itu. Kanun LKS itu lebih berefek bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah misalnya kanun LKS itu hukum Islam ini tidak hanya mengatur jinayah tetapi juga mengatur kesejahteraan. Nah kanun LKS kita itu misalnya dalam satu pasalnya menyebutkan bahwa 2022 ini lembaga perbankan harus menyalurkan pembiayaan mikro sampai 40%. Dan itu di atas aturan BI 20%. Kita tegaskan 40%. Nah memang dalam pelaksanaannya mungkin belum sampai ke sana, tetapi itikat baik kita pemerintah untuk menggelontorkan dana-dana yang tersimpan di bank itu kepada ekonomi mikro. Inilah yang akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aceh. Nah itu tentu tidak kalah penting dibanding yang kanun 11. Nah kita juga sekarang sedang menyusun draft kanun ekonomi syariah. Nah itu nanti akan lebih luas. Sebenarnya ini kanun induknya ini. Cuman dulu karena dianggap itu lebih ke praktisnya maka lahirlah kanun LKS duluan. Ini kanun induknya sekarang sedang dirancang oleh Dinas Syariat. Jadi konsen Dinas Syariat adalah melahirkan kanun-kanun yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam lingkup syariat. Nah walaupun tidak hanya Dinas Syariat, misalnya MPU mengeluarkan kanun tentang jaminan produk halal, itu MPU. Nah nanti di Dinas Pariwisata juga mengeluarkan bagaimana pariwisata halal. Nah itu juga konteksnya syariat. Jadi semua SKPA, semua instansi itu bergerak ke satu arah yaitu penerapan syariat Islam. Baik, berarti memang sinergitas semuanya dibutuhkan ya. Berarti saat ini untuk dari Dinas Syariat Islam sendiri, mungkin karena kanun lembaga keuangan syariah ini yang salah satu yang terbaru ya, yang cukup baru diterapkan dan penyesuaian serta sosialisasi ke masyarakat juga mungkin masih dijalankan juga. Ya, namun Pak Jalal, ini sebagai orang yang langsung anak buahnya di lapangan nih, di mana-mana mungkin jumpain pemirsa kalau melanggar aturan syariat Islam ya. Ini yang paling sering dijumpai, pelanggaran apa aja Pak Jalal? Baik, kalau tadi Pak Kadis Syariat Islam tentang produk hukum, kalau kami menyahutinya dengan penertiban dan penegakan hukum itu, artinya sudah ada ketentuan atau pembentukan, malah sudah tersedia banyak polisi syariat yang namanya WH, Wilayah Tulisbah di Aceh ini. Itu sudah cukup sekali kita di kabupaten kota juga sudah banyak sekali personil gitu. Jadi bagi kami ada dua yang diamanahkan. Yang pertama kanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di 3 bidang tadi itu Pak Kadis. Kemudian ada kanun nomor 6 tahun 2014. Itu tentang hukum jinayat yang diatur di situ. Yang dikawal itu ada 10 jenis pelanggaran. Mulai dari khamar, maisir, khalwat, ihtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, ada qadzaf juga, liwat, musahakah. Itu ada 10 jenis. Itu yang kita kawal habis. Artinya itu ada proses hukum. Ada penangkapan, ada penyelidikan, penangkapan, penyitaan, ada penyidikan, sampai dengan ujung-ujungnya itu menjalankan putusan pengadilan atau eksekusi, atau menjalankan hukuman. Jadi itu yang sering kita dengar. Namun ini nggak habis-habis. Kami setiap hari di Satpol PP dan WH Provinsi Aceh bekerja sama juga. Ini kami ada keuntungan. Sinergisitas TNI Polri itu untuk mendukung kami sangat baik di Aceh ini, luar biasa. Kami tidak selalu diiringi sinergisitas ini. Jadi didampingi terus. Kemudian koordinasi di lapangan dengan kabupaten kota juga sangat bagus. Kota Banda Aceh juga maksudnya satu tujuan dengan kami. Aceh besar, kalau tadi Bapak dari DPRD kan udah ngomong pilot projectnya adanya di Kota Banda Aceh karena ini ikonnya ikon provinsi. Tamu-tamu yang datang itu berarti melihat cerminannya di Banda Aceh ini sebagai keseluruhan dari Aceh ini.
Jadi oleh karena itu, seperti tadi sudah saya sampaikan, dari tahun ke tahun memang ada, nggak pernah habis itu kasus itu. Tapi yang lebih meningkat di ikhtilat. Kalau tahun ini ikhtilat. Kalau tahun yang lalu di khalwatnya. Jadi beda tipis. Kalau khalwat itu berdua-duaan di tempat yang sunyi. Ya. Nah, kalau ikhtilat itu sudah pada tingkat bercumbu-cumbuan gitu. Sudah berdua-duaan, bercumbu-cumbuan. Jadi yang kebanyakan, nah ini apresiasi lagi kepada masyarakat. Lebih banyak masyarakat yang melaporkan ke kami, malah lebih banyak masyarakat yang menangkap dan proses hukumnya diserahkan ke kami. Nah ini dia, ini potensi yang sangat bagus. Artinya partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam memagari syariat Islam ini. Ini sangat baik. Jadi seluruh unsur, elemen masyarakat, elemen tenaga keamanan, elemen dari DPR memang sudah memerintahkan, MPU juga memerintahkan untuk dilakukan penertiban dan pengamanan, pengawasan juga terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini sudah kita lakukan, banyak sekali sudah kita lakukan. Kami di Satpol BPWH Aceh itu setiap hari mengadakan patroli itu 2 kali. Tidak ada siang, ada patroli malam sampai jam 3 malam itu. Setiap harinya. Di samping ada juga tentang himbauan sholat Jumat. Itu WH wanita. WH wanita selalu kalau tiap hari Jumat itu berkeliling menghimbau, maksudnya yang menghentikan dulu kegiatan berjualan supaya orang-orang bisa ke masjid bagi yang laki-laki. Baik. Ya. Dan Pak Musriyadi sendiri melihat tadi data yang Pak Jalal sebutkan memang adanya sedikit peningkatan ya, padahal baru setengah tahun tapi sudah setengahnya dari 2021 kasus dikhawatirkan meningkat pada tahun ini. Lalu ada juga kasus-kasus yang cukup banyak terjadi seperti ikhtilat dan juga syiar Islam, pakaian yang tidak sesuai. Kalau Pak Musriyadi sendiri melihatnya ketika suatu daerah kita syariat Islam ini kasus pelanggaran malah meningkat, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apakah pemahaman agama di masyarakat masih kurang atau mungkin banyaknya pendatang? Sebenarnya fenomena apa yang sedang terjadi? Sebenarnya kalau persoalan ini saya pikir bahwa ada beberapa hal yang menjadi substansi sebenarnya dalam hal upaya-upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, semua elemen itu bahu-bahu terhadap bagaimana untuk menekan angka-angka pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Tentunya hari ini secara regulasi kita tidak ada masalah. Cara regulasi tidak ada masalah, malahan regulasi itu juga mengamanahkan sampai dengan penganggaran juga diamanahkan bahwa 5% Pak ya dari APBK dan APBA itu dialokasikan dalam hal penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Tentunya sekarang walaupun saya pikir regulasi itu sangat sistematif dan sangat beberapa aspek yang disusun, itu saya pikir tanpa ada dukungan masyarakat pun ini tidak akan berjalan. Artinya bahwa setelah ada regulasi ini, ada regulasi tingkat provinsi, kanun Aceh, ada kanun Kota Banda Aceh, katakanlah ada kabupaten kota lain, itu mempertegas terhadap bagaimana implementasi daripada hal-hal yang menjadi substansi dalam hal pelanggaran syariat Islam di kabupaten kota. Dan saya pikir langkah-langkah ini harus ditempuh dengan saling koordinasi. Dari awal saya sampaikan bahwa semua elemen masyarakat itu harus koordinasi. Apakah itu seperti yang Pak Jalal tadi, TNI, Polri, ya kan, dan juga masyarakat, semua semua lembaga-lembaga organisasi yang ada di lingkungan kita juga dia harus bahu-bahu. Artinya bahwa tanggung jawab penegakan syariat Islam di Aceh dan juga di Banda Aceh itu bukan saja tanggung jawab pemerintah. Saya pikir nggak sanggup dengan persoalan ini pemerintah saja yang ke depan. Contoh yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang update. Saya tadi diskusikan dengan Pak Jalal bahwa kalau seandainya kondisi kontrak 2 November 2022 itu tidak ada lagi di Indonesia juga di Aceh, maka yang bermasalah pertama adalah tsunami pertama adalah Satpol PP dan WH. Kalau seandainya Satpol PP dan WH itu tidak ada lagi tenaga honorer yang itu dibebankan oleh APBK dan APBA, maka siapa yang jaga peraturan gubernur? Siapa yang jaga peraturan kanun Aceh? Siapa yang jaga ketertiban umum? Maka
maka pelanggaran syariat Islam lebih banyak di sini. Ini harus kita pikirkan bersama-sama. Artinya kawan-kawan kita yang ada di Sapol PP dan WH, mereka itu ke depan tidak terakomodir dalam prasyarat menjadi formasi P3K. Ini kan masalah besar. Artinya bahwa kita hari ini apresiasi pada Sapol PP dan WH terhadap bagaimana mereka berupaya terhadap fungsinya tadi. Fungsinya kan penegakan peraturan gubernur atau wali kota. Setelah itu penegakan kanun Aceh atau kanun kabupaten kota. Dan penegakan terhadap ketertiban umum. Kan yang mengeksekusi itulah kawan-kawan kita di Sapol PP Dewa. Tentunya tanpa dukungan masyarakat ini tidak akan terjadi, saya pikir. Jadi artinya bahwa salah satunya adalah bagaimana kita semua elemen itu mampu memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap berbagai regulasi yang ada di Aceh ini menjadi sebuah referensi. Dan juga disampaikan ada beberapa regulasi, bahwa disampaikan bahwa setiap warga negara yang ke Aceh, siapa saja yang Aceh itu harus mengikuti tentang budaya dan pendekatan Islam yang ada di Aceh. Contoh kita akan berbagai ada wisatawan katakanlah yang mereka mungkin non Muslim, tetap mereka pakai hijab, ya kan? Artinya apa? Mereka menghargai budaya kita. Orang lain menghargai, masa kita tidak menghargai budaya sendiri? Artinya ini perlu sinergitas dan koordinasi sesama agar apa? Agar Aceh ini akan menjadi sebuah hal yang menjadi ikonnya bahwa pendekatan Islam ini bukan regulasi yang sekarang sebagai masalah Pak Kadis tadi. Bahwa ini sudah lama. Sudah lama pendekatan Islam ini menjadi sebuah barometer Aceh terhadap hal-hal dalam khusus menjalankan syariat Islam di Aceh itu sendiri, saya pikir. Baik, berarti edukasi kepada masyarakat juga sejauh ini memang sudah turut dijalankan juga, namun mungkin perlu dimaksimalkan lagi ya agar semua masyarakat mau berperan aktif. Ya, Pak MK, mungkin boleh kita singgung sedikit kasus yang terjadi mengenai pelanggaran kanun jinayat ya, termasuk ya adanya pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di salah satu daerah di Aceh. Kita tahu informasinya terdakwa dibebaskan dan ini sedikit menimbulkan kekecewaan melalui komentar masyarakat Aceh terhadap memunculkan trust issue terhadap regulasi ya. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin apakah karena ada dasar di bawah umur dan sebagainya. Mungkin Pak MK mau menanggapi seperti apa, Pak? Baik, ini sebenarnya putusan pengadilan itu apapun hasilnya kan harus kita hormati. Siapapun tidak boleh mengintervensi pengadilan. Iya. Nah, muncul kekecewaan kita terhadap putusan pengadilan itu saya pikir wajar. Tapi itu kan baru putusan tingkat pertama. Masih ada tingkat banding, masih ada kasasi, bahkan masih ada PK. Nah, kasus yang lalu itu yang sudah lama ada kasus dibebaskan juga. Tetapi ketika di kasasi dikembalikan, kena. Bahkan tambah berat hukumannya. Nah, jadi ini kan pengadilan ini kan bertingkat ya, berjenjang. Nah, kalau sudah di tingkat pertama mungkin dengan fakta-fakta yang mereka lihat, nanti hakim tinggi kan lebih senior lagi. Mereka akan tahu lagi cara mungkin ada yang sesuatu yang kemudian mereka dapat itu kena lagi. Nah, jadi itu belum inkrah. Jadi walaupun memang secara mungkin masyarakat kan nggak paham juga hukum. Mereka berpikir bahwa itu sudah inkrah kan begitu. Nah, ini prosesnya masih terus ada. Tapi berkaca kepada yang lalu bahwa itu setelah dikasasi dikembalikan ke tetap dihukum. Nah, nanti kita lihat sajalah proses pengadilan. Jadi kita juga tidak boleh mengomentari itu karena itu proses independensi pengadilan. Ya, baik. Kalau Pak Jalal sendiri dalam mengawasi masyarakat dalam penegakan syariat Islam ini, kendala apa yang biasa dihadapi anak buahnya nih Pak? Pak Jalal, mungkin masyarakat Aceh seperti apa tanggapannya terhadap adanya penegakan syariat Islam ini? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa justru masyarakat ini yang mengamanahkan, yang mengamanahkan kepada kita supaya syariat Islam di bumi Islam di Mekah ini betul-betul ditegakkan secara kafah. Jadi kendala bukan dari masyarakat. Cuma fenomena-fenomena yang terjadi sekarang itu mungkin dari pergaulan, termasuk perkembangan teknologi juga. Jadi itu akan menggiring generasi muda kita ini untuk sedikit menyimpang gitu. Jadi ada budaya-budaya luar masuk. Jadi faktor budaya, faktor mungkin psikis daripada batasan umur. Anak-anak muda itu ya umumnya ya masih perlu bimbingan. Jadi inilah peran kita. Peran kita di WH
bukan langsung kita tangkap, kita proses. Kita ada mulai daripada sosialisasi dulu. Kita ajak dulu, kita beri penerangan. Tetapi apabila masyarakat sudah menangkap segala macam, kita pun ada laporan, langsung kita bergerak. Itu harus kita proses sampai dengan putusan hukuman. Jadi amanah daripada rakyat, amanah daripada pemerintah, pembuat undang-undang, itu harus kami jalankan. Jadi kalau kendala itu umumnya kalau kami di Satpol PP WH ini tidak ada istilah kendala karena kami maju terus. Tidak ada pun yang selama ini alhamdulillah tidak ada yang membackup lagi itu Pak. Apalagi sinergisitas kami sudah sangat kuat. Sinergisitas di lapangan itu TNI Polri, Satpol PP WH itu kuat sekali. Jadi dukungan penuh, full. Jadi tidak ada lagi ceritanya kendala ini enggak enak sama segala macam itu tidak ada. Cuman faktor mungkin perilaku ya, perilaku daripada anak-anak kita, perilaku daripada masyarakat. Dan ini bisa kita giring bersama. Dan saya yakin, optimis sekali saya ini bisa kita tekan terus di lapangan. Kalau kami sendiri apa yang sudah digariskan, apa yang sudah diatur itu, kami maju terus. Terserah penilaian orang-orang misalnya, oh ini melanggar HAM segala macam. Ini yang kita atur regulasi kita sendiri. Artinya apa yang sudah ada regulasi itu tetap harus kita tegakkan itu. Ini amanah daripada peraturan, amanah. Tentunya peraturan itu kan dibuat bukan sepihak. Artinya ada pemerintah, ada DPR juga di situ. Jadi tidak ada kendala. Kami tetap maju. Mungkin kendalanya dari perilaku saja. Oke, itu memang itu yang diatur ya Pak ya, yang diawasi ya perilaku dari masyarakat sendiri. Namun kalau untuk penemuan kasus-kasus di lapangan, berarti sejauh ini regulasinya sudah cukup kuat ya, tidak ada mungkin seperti ada mungkin aturan-aturan yang seharusnya juga ikut diatur, namun sejauh ini belum tercantum dalam kanun-kanun aturan Islam atau bagaimana Pak? Tadi menarik itu masalah apa namanya yang menyangkut dengan anak ya di bawah umur ya, termasuk perlindungan perempuan. Itu penyidiknya mohon maaf ini Pak Kadis, belum ada di Satpol PP. Jadi yang masalah PPA ini tetap kami limpahkan ke penyidik Polri. Karena di sana ada PPA namanya, unit PPA. Perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada penyidik khusus. Jadi itu memang saya selalu berkoordinasi dengan misalnya Dirkrim ya. Beliau sangat antusias, apapun Pak Jalal sampaikan, kita dukung, kita tindak gitu. Yang sudah dibawa ke kita pun ya kita limpahkan. Pihak Polri akan meneruskan, memang amanah betul. Jadi tidak ada hambatan kalau itu, tidak ada. Cuman kami ini didukung juga, misalnya didukung penuh juga, harapan didukung penuh juga oleh pengelola usaha. Dibatasi itu, diingatkan. Kalau kami biarpun banyak, daya jangkaunya kan terbatas. Baik. Kemudian apalagi ini fenomena yang terjadi di 2023, ini kami masih riskan yang apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi. Betul itu, karena wacana tidak boleh mengangkat lagi tenaga kontrak ya. Sedangkan di tempat kami umumnya itu tenaga kontrak semua itu. Wah, itu jadi kendala tersendiri ya. 80%. Iya. 80% di Aceh ini. Ada yang 90%. Dari personil Satpol PP WH itu adalah tenaga kontrak. Kan kesulitan ya Pak kalau tiba-tiba langsung menghilang 80% personil. Saya pesimis betul. Saya prihatin ya. Baik. Mudah-mudahan ada jalan. Tapi pemerintah kan tidak demikian. Ada solusi yang terbaiknya ya. Ya. Baik, pemirsa, ini semakin seru perbincangan kita mengenai penegakan syariat Islam di Aceh, tapi perbincangannya akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini, tetap di Aceh Bicara.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Aceh Bicara. Tadi kita sudah membahas juga pelanggaran dan juga kanun-kanun di Aceh. Dan satu yang menarik mengenai anak di bawah umur, kita tinggalkan kasus yang tadi, kita mungkin bisa move on ke perbincangan lainnya Pak Musyadi. Ini mengenai anak di bawah umur, mungkin baru juga heboh se-Indonesia kasus di luar Aceh mengenai bullying atau penindasan yang dilakukan anak di bawah umur kepada temannya, otomatis masih seusia. Namun kalau untuk di luar mungkin penegakan hukum yang berbeda. Untuk di Aceh sendiri, Pak Musyadi bagaimana melihatnya untuk hukum-hukum yang saat ini diregulasikan jika pelaku ataupun korban adalah anak di bawah umur? Apakah sudah cukup sesuai atau ada saran-saran tertentu? Ya, saya pikir bahwa yang selama ini kan sangat bagus regulasi yang ada di Aceh. Apakah itu kanun Aceh dan sebagainya. Tentunya kanun ini kan ada kanun itu yang sifatnya harus update dengan situasi perkembangan sekarang. Tentunya dengan kasus yang sampaikan tadi mungkin apakah itu tertera di regulasi itu saya pikir itu kan menjadi sebuah pertanyaan juga. Kalaupun itu tidak tertera, maka saya pikir itu masih ada peluang itu agar memperjelas beberapa substansi-substansi yang itu kekinian. Contoh seperti tadi katakanlah misalnya itu nggak diatur, walaupun kita secara hakikatnya, secara kita nilai agama, secara religiusnya tentunya itu diatur. Tapi kan secara kita berbangsa dan bernegara itu lain lagi prosesnya saya pikir. Tapi kalau itu tidak diatur, maka saya pikir saya dengar provinsi DPR lagi mengupdate, menggodok itu, menggodok terhadap kanun-kanun yang itu berhubungan dengan hal-hal yang disampaikan juga tadi. Tentunya ini kan harus partisipasi semua elemen. Apakah itu perlindungan anak, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, ataupun LSM lain dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mempertajam kembali. Apakah itu mempertajam terhadap punishment-nya, apakah terhadap historis seperti aspek historis tadi, aspek budaya tadi dan sebagainya. Sehingga dengan ada regulasi itu di saat penegakan terhadap pelanggaran itu saya pikir sudah punya landasan hukum. Persoalan sekarang kan kita landasan hukum kan beragam. Ada landasan hukum yang berpatokan pada kanun Aceh, juga ada landasan hukum yang berpatokan pada undang-undang kepolisian dan sebagainya. Ini kan timbul berbagai perbedaan. Tentunya dengan kearifan lokal yang diberikan juga tadi, kita punya peluang untuk agar ini kita bisa masukkan item-item yang selama ini belum diatur di dalam regulasi yang telah kita jalankan ini. Ya. Membicarakan tentang kasus anak di bawah umur, untuk di Aceh sendiri sudah cukup marak juga terjadi ya, baik itu pelaku ataupun korban. Untuk dari Dinas Syariat Islam sendiri bagaimana Pak MK? Apakah ada banyaknya kasus yang terjadi pada anak di bawah umur, baik itu pelecehan dan sebagainya? Ini sudah turut diperbincangkan dari internal sendiri Dinas Syariat Islam. Baik, memang kita juga sekarang sedang berproses revisi kanun jinayah. Dan fokus dari revisi kanun 6 itu adalah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, bagaimana perspektif dari anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Nah, jadi kalau yang selama ini menurut teman-teman dari LSM misalnya mengatakan anak itu sebenarnya korban, dia bukan sebagai pelaku. Ketika umur dia di bawah 18 atau sekarang misalnya di bawah 19, maka itu dia korban karena dia kalau lawannya ini atau pelakunya ada orang dewasa, maka dia selalu berada di tataran korban. Nah, karenanya selama ini dalam pelaksanaan hukumannya anak ini dihukum juga sepertiga tadi. Betul. Nah, sebenarnya mereka ini kecuali mereka sesama mereka suka sama suka sudah diteliti dan sebagainya, maka baru dikenakan sepertiga itu hukuman itu. Nah, kalau tidak seperti itu maka mereka dianggap sebagai korban, perlu pembinaan dan lain sebagainya. Mereka tidak dihukum dengan sepertiga itu. Nah, itulah yang kemudian dalam revisi ini malah lebih menarik lagi. Di pertemuan terakhir itu ini dinaikkan. Hukuman penjara yang sebelumnya 200 bulan penjara atau 200 kali cambuk atau denda nanti sekian ratus gram emas. Itu wacana yang kemarin yang terakhir itu sudah cambuknya 250 ditambah, nah tidak lagi atau ditambah. Iya. Kalau biasanya bahasa hukum itu dan atau. Kalau dan berarti ini dan ini berarti ada dua. Nah, sekarang kemarin itu wacana bahasa itu bukan, kalau yang lama atau, bukan dan atau. Titik koma. Kan bahasa hukum dan atau. Nah, sekarang ada muncul yang baru itu ditambah. Jadi 250 kali cambuk maksimal, ditambah 200 bulan penjara maksimal, ditambah 1000 gram emas misalnya. Nah, jadi ditambah-tambah ini.
Nah, tapi tambah itu ada tambah nilai maksimalnya 250. Betul, betul. Nanti bisa saja penjaranya 200, lalu ditambah ini 150 kali cambuk, ditambah dendanya misalnya 500 gram emas. Bahkan ditambah lagi nanti ada restitusi. Restitusi, jadi permintaan si korban terhadap si pelaku untuk membayar pemulihan fisikis dan lain sebagainya. Itu kalau dia minta melalui hakim dan hakim mengabulkan, maka dia harus bayar lagi. Tambah lagi. Nah, yang menjadi persoalan adalah pelaku-pelaku ini orang miskin semua, kebanyakan. Nah, jadi jangankan diminta dendanya, itu untuk kadang-kadang untuk kehidupan keluarga mereka juga bukan orang-orang yang sejahtera sekali itu. Nah, ini memang menjadi hal menarik. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai lah. Nah, sebenarnya lebih penting juga misalnya bagaimana kita juga sudah selesai kanun hukum keluarga yang dulu heboh tahun 2019. Kita sudah ajukan ke Mendagri, tapi kan nggak turun-turun. Nggak turun-turun itu. Terakhir sudah disurati juga oleh Bapak Gubernur, tapi juga belum turun. Terakhir sekali bulan lalu saya bersama Biro Hukum, udah kita naikkan lagi sekali lagi. Kita naikkan lagi supaya Kemendagri mengapa. Tadi baru saya terima jawaban mereka bahwa kanun ini sangat teknis, akan diteliti dulu oleh instansi teknis. Nah, padahal kanun kita itu sudah tertahan dari sejak 2019. Nah, kalau di aturan undang-undangnya 15 hari konsultasinya itu bisa langsung disahkan. Kalau memang tidak ada turun hasil konsultasinya. Tapi kanun hukum keluarga ini sebenarnya menarik. Ini juga berefek kepada kelakuan terhadap jenayah ini sebenarnya. Bagaimana ketahanan keluarga kita, bagaimana misalnya orang berkeluarga kalau di kanun kita itu kita suruh cek tes narkoba. Sebelumnya nggak ada itu di Undang-Undang Nomor 174, nggak ada di kompilasi hukum Islam, nggak ada. Maka kanun kita itu memperkuat itu. Setiap pasangan yang akan menikah misalnya harus dicek narkoba dulu. Kalau dia narkoba maka jangan dinikahkan. Atau disampaikan ke orang tua mempelai, ini calon Anda ini narkoba, Anda mau terima enggak? Nah, disampaikan begitu. Itu sebelumnya enggak ada. Nah, di situ juga disebutkan bagaimana kadi liar nanti akan bisa dihukum cambuk. Balik lagi ke Pak Jalal lagi, ke Satpol PP lagi. Jadi kalau ada kadi liar itu bisa dihukum, bisa dihukum cambuk, bisa dipenjara dia. Karena efek juga dari dia terbengkalai anak-anak, terbengkalai perempuan-perempuan teraniaya. Itulah yang tadi terkait juga dengan jenayah itu. Jadi sebenarnya banyak sisi dari regulasi yang sudah disusun. Memang ada yang sudah keluar, ada yang belum, dan seterusnya. Termasuk sekarang kita bergerak ke bagaimana kesejahteraan masyarakat lewat kanun ekonomi. LKS. Nah, tahun ini di syariat fokus kepada turunan dari kanun. Kita buat pergub tahun ini. Ada 4 pergub. Baru tadi pagi kita pergub lembaga keuangan lainnya dan sanksi sosial. Itu untuk menghilangkan rentenir dan lain sebagainya. Simpan pinjam dan lain sebagainya. Kemarin kita pergub koperasi syariah. Di Aceh banyak sekali koperasi tapi belum mau mengkonversi menjadi syariah. Nah, itu menjadi problem. Nah, sekarang bagaimana juga dorongan kita kesejahteraan masyarakat itu pasti akan berefek kepada penurunan angka pelanggaran syariah. Baik, berarti memang kanun-kanun ini sudah didiskusikan sedemikian rupa demi kesejahteraan masyarakat yang mengatur segala aspek mulai dari ekonomi bahkan keluarga juga yang masih menunggu keputusan dari Mendagri. Namun Pak Jalal, ini kita kembali sedikit ke permasalahan anak di bawah umur. Pada tadi kita sudah berbincang cukup jauh bersama Pak MK. Kalau untuk penemuan kasus ini, apakah memang cukup sering juga lakukan pelanggaran ini oleh anak di bawah umur atau ada rentan usia tertentu? Baik, ini sering kami dapat. Kalau anak-anak di bawah umur ini sering sekali. Ada anak-anak di bawah umur dengan anak-anak di bawah umur. Gimana tuh Pak bedanya? Nah, sama-sama di bawah umur. Ada yang itu banyak yang diantar oleh masyarakat. Yang dapatnya proses hukum jinayat ini itu kan ditahan. Ditahannya itu lama, ada yang kalau nggak cukup bukti sampai 60 hari. Jadi nanti bagaimana dengan sekolahnya segala macam. Lebih fatal lagi apabila putus sekolah. Nah, jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan kita. Namun ini kita pastikan jangan mengulangi lagi. Jadi ada sebagian besar itu kita kembalikan ke orang tua. Dan selama berlaku hukum jinayat di Aceh ini, sepertinya nih Pak Kadi Syariat belum pernah kita cambuk anak di bawah umur belum. Walaupun diatur di situ diatur 30% dari hukuman orang dewasa. Diatur memang ada, tapi belum pernah menimbang psikologisnya, masa depannya segala macam.
Jadi peran orang tua di sini yang sangat dominan. Orang tua harus berperan betul. Ya. Jadi masyarakat sudah memagari peran orang tua. Yang namanya anak-anak ini pasti di bawah naungan orang tua, di bawah bimbingan gitu. Jadi kami bukan sembrono dalam menjalankan menerapkan aturan ini. Tidak sembrono, malah ada kasus juga yang non muslim ya kan. Itu juga diberikan pilihan-pilihan, tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadi Syariah Islam, itu 1 kali cambuk sama dengan 1 bulan penjara. Tapi umumnya yang sudah kami tangani semua pilih cambuk. Karena 1 kali 1 detik kan. Habis waktu ya Pak, kalau 30 hari di penjara. Kan 1 detik. Iya. Bayangkan kalau 200 kali zina ya. Ada yang 40 kali, 40 bulan penjara. Nah, orang bagus milihnya 10 menit. Udah selesai itu kan udah bebas. Tapi seluruh yang kita jalankan itu, yang sudah kita jalankan tidak ada kendala, tidak ada perlawanan, tidak ada apapun. Jadi tunduk, masyarakat tunduk semua. Alhamdulillah. Iya. Dan kalau Pak Musadi sendiri melihatnya ini dengan aturan-aturan yang terjadi ketika mungkin masyarakat melanggar dan adanya regulasi, mungkin kalau hukum jinayat khususnya yang ada penindakan ya, apakah sudah cukup memberikan efek jera kepada masyarakat? Apakah sudah sesuai agar tidak diulangi lagi oleh masyarakat? Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh regulasi ini kan untuk memberikan efek jera sebenarnya. Untuk itu akan menjadi sebuah model katakanlah. Pertanyaan kenapa harus dicampur di depan masjid? Itu kan sebuah proses efek jera itu sebenarnya. Jadi saya pikir bahwa pembelajaran edukasi itu penting seperti itu. Jadi di saat ada beberapa kasus katakanlah mesil, apakah halwat dan sebagainya, itu kan tempat proses eksekusinya kan di depan masjid, ya kan? Ini memberikan sebuah nuansa edukasi terhadap masyarakat agar ini tidak dilakukan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir kita banyak sebenarnya untuk memberikan sebuah edukasi lain terhadap proses edukasi terhadap hal penegakan syariat Islam sendiri. Saya pikir yang perlu kita pikirkan hari ini bagaimana kita menyelamatkan generasi. Ini lebih penting. Generasi ini kan menjadikan sebuah pewaris terhadap bagaimana kondisi daripada lingkungan kita hari ini kita kalah. Mungkin saya beberapa referensi saya baca, termasuk di situ disebutkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu tentang pemerintahan Aceh. Sebenarnya di lembaga pendidikan itu wajib memasukkan terhadap proses local wisdomnya dengan hal penegakan syariat Islam. Kan bisa dimasukkan, salah satunya apa? Menjelaskan, memberikan pemahaman tentang regulasi ini. Setelah itu memberikan tentang nuansa punishment-nya, reward-nya, sebagainya. Sehingga edukasi yang diberikan ke dalam lembaga pendidikan saya pikir itu akan mempertajam terhadap pengetahuan anak-anak kita, adik-adik kita terhadap bagaimana terhadap penegakan syariat dan pelanggaran syariat Islam yang ada di Aceh. Tentunya efek-efek itu diberikan. Dan nuansa bisa dimasukkan dalam kurikulum mata lokal saya pikir. Ini penting. Karena contoh saya katakan seperti ini misalnya. Misalnya kita lihat misalnya adik-adik kita hari ini misalnya di mata pelajaran biologi kita kalah. Ini kan berhubungan dengan organ manusia, ya kan? Jadi itu bisa dimasukkan, katakanlah kapan haidnya, bagaimana cara untuk melakukan proses lain dan sebagainya, ini bisa dimasukkan. Artinya dengan ada edukasi seperti itu sedikit banyaknya bisa menekan terhadap angka-angka pelanggaran adik-adik kita di bawah umur. Ini yang terjadi, saya pikir. Pemahaman kepada masyarakat khususnya yang masih menempuh pendidikan. Betul. Ya. Kalau Pak MK sendiri, apakah mungkin Dinas Syariat Islam turut bekerja sama dengan Dinas Pendidikan juga terkait dengan edukasi kepada anak didik, kepada masyarakat siswa-siswi di Aceh ini, mungkin dengan kurikulum tertentu? Iya. Sebenarnya gini, sosialisasi kalau Dinas Syariat selalu melakukan. Ini juga bahagian peran TPRI dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, untuk lembaga pendidikan, karena saya orang UIN itu di UIN memang ada mata kuliah Syariat Islam di Aceh. Ada di UIN. Nah, kita harapkan tentu universitas lain juga mengadopsi itu. Nah, mungkin sudah beberapa universitas ada itu mata kuliah Syariat Islam di Aceh. Nah, bagaimana itu bisa juga dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, baik di Kementerian Agama yang membawahi madrasah dan juga Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan yang membawahi sekolah-sekolah
SMA, SMK dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu penting, muatan lokal itu. Nah, kalau ini sebenarnya beberapa kali diskusi sudah disampaikan. Dulu waktu Pak Syahridin, Kepala Dinas Pendidikan, kami sudah berdiskusi panjang tentang itu dan sudah coba diperjuangkan ke pusat bagaimana muatan lokal itu dimasukkan yang hal seperti ini. Nah, sekarang saya juga memang tidak melihat bagaimana kurikulum di Dinas Pendidikan sekarang, apakah sudah itu masuk dan lain sebagainya. Nah, kalau di Kementerian Agama mungkin kalaupun tidak ada syariat Islam di Aceh, mata pelajarannya sudah ada akhlak, sudah ada syariah, sudah ada fikih, sudah banyak lah. Nah, tetapi di mungkin Dinas Pendidikan, SD, SMP, SMA, SMK, nah mungkin ini saya juga tidak terlalu paham apakah sudah ada muatan lokalnya. Nah, kalau sudah ada muatan lokal, kita juga melihat sekarang ini bahwa kecenderungan masyarakat kita memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang keagamaannya lebih bagus, ilmu pelajaran agamanya lebih banyak. Ke situ anak-anak sekarang diarahkan oleh orang tua. Mungkin sama-sama kita ini masukkan anak kita ke boarding school dan lain sebagainya. Nah, mungkin harapan kita lah semua lembaga pendidikan, masyarakat, semua mendukung pelaksanaan syariat Islam ini. Keluarga juga paling penting. Bagaimana keluarga berperan untuk menjaga anak-anak kita masing-masing. Jangan sampai yang seperti dikatakan oleh Pak Kasat Pol tadi, jam 10, 11 malam masih di warung anak-anak kita. Anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur sebenarnya itu kan tidak ada kontrol dari keluarga. Sebenarnya kan bisa disampaikan. Anak-anak jam 9 sudah harus di rumah. Nah, memang kalau Banda Aceh ini jadi masalah lagi. Karena ini anak-anak bukan anak-anak orang tuanya tidak di sini. Pendatang orang tuanya di yang tempat tinggal lain. berjauhan dengan orang tua. Ya, mungkin ini terakhir juga ke Pak Musyadi terkait dengan tadi salah satu harapannya adalah memasukkan kurikulum dan di salah satu universitas di Aceh juga sudah ada, namun diharapkan di kurikulum pendidikan secara negeri dan juga madrasah juga semakin oke untuk aturan syariat Islam. Mungkin ada hal lainnya yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat dan juga kepada Dinas Syariat Islam yang membentuk regulasi serta pihak Satpol PP yang melakukan pengawasan pada masyarakat. Seperti apa, Pak? Ya, saya pikir secara tataran regulasi kita tidak ada persoalan karena regulasi kan diusul secara sistematif. Dia beberapa aspek yang dibahas itu, ada aspek yuridisnya, ada aspek sosiologisnya, sampai ada aspek kultural tadi katakanlah seperti itu. Jadi artinya bahwa setelah regulasi ini ada tentunya juga peran kita bersama untuk agar mensosialisasikan tentang regulasi ini. Tentunya setelah masyarakat edukasi dan juga partisipasi masyarakat dan juga terhadap proses dalam hal penegakan syariat Islam ini sendiri, saya pikir kita bahu-membahu untuk itu. Karena dengan ada upaya-upaya seperti itu, tentunya seperti yang disampaikan Pak Kasat tadi, bahwa kalau atas nama pelanggaran ini nggak akan habis, tapi sedikit banyaknya kita bisa menekan angka pelanggaran itu bisa kita tekan. Untuk menekan itu, seperti awal saya sampaikan, bahwa bukan saja tugas pemerintah, yang lebih penting adalah tugasnya daripada keluarga, tugasnya masyarakat, tugasnya semua stakeholder. Untuk apa? Untuk saling memberikan sebuah edukasi terhadap mereka. Dan juga saya pikir terhadap penguatan terhadap nilai-nilai religius ini perlu ditingkatkan. Tidak mesti dengan pemerintah, juga di lingkungan keluarga itu lebih penting. Dan lebih penting saya pikir juga kita akan suarakan ini. Akan suarakan terhadap bagaimana penegakan syariat Islam ini harus masuk dalam kurikulum muatan lokal. Ini akan menjadi sebuah fondasi awal daripada generasi kita di semua tingkatan sekolah yang ada di Banda Aceh khususnya. Ya, baik. Dan Pak Jalal sendiri, apa harapan yang ingin disampaikan mungkin terkait syariat Islam ini? Baik. Supaya maksimal, supaya tidak saling menyalahkan, ada masyarakat menyalahkan pemerintah segala macam. Nah, di sini perlu sekali sinergisitas. Jadi pesan saya, yang pertama tingkatkan peran keluarga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis bahwa banyak anak-anak memang yang terjadi sekarang itu di umur kuliah, usia kuliah itu. Yang paling banyak masuk kami itu pelanggaran itu pada saat usia kuliah. Jadi banyak anak-anak yang kuliah di Banda Aceh kan itu. Berjauh dengan orang tua. Namun demikian, sekarang kan sudah ada teknologi. Setiap saat bisa dikontrol video call segala macam. Tanya anaknya di mana, jangan lost. Itu terus gitu. Betul. Bina putra-putri, awasi putra-putri kita biarpun di rumah maupun di luar rumah. Kemudian peran masyarakat juga lakukan pengawasan terus-menerus gitu. Kemudian laporkan pelanggaran. Kami punya call center itu di 0812 6060
9999 itu 24 jam. Baik. Jadi kemudian ada peran dunia usaha juga di warung-warung itu. Itu kalau ada misalnya ada gejala-gejala yang menjurus ke pelanggaran syariat itu diingatkanlah gitu. Baik. Itu kan langsung. Kemudian terakhir peran media ini penting sekali, termasuk yang hari ini kita lakukan ini. Betul. Ini masyarakat kan melihat ini secara umum itu penerangan-penerangan. Jadi media-media ini dipush terus, diarahkan terus ke arah yang pencegahan pelanggaran syariat. Saya pikir demikian. Ya. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada mungkin pertama Pak Musriadi dari DPRK Banda Aceh dan juga Pak Jalaluddin sebagai Kepala Satpol PP dan WH Aceh dan juga Pak MK Alidar sebagai Kadis dari Syariat Islam yang telah hadir dan juga menyampaikan informasinya di Aceh Bicara kali ini. Perbincangannya semoga juga turut bermanfaat bagi kita semua dan penegakan syariat Islam di Aceh dapat terus ditegakkan, kasus-kasus dapat semakin diminimalisir. Ya, akhirnya saya Azalia Farli undur diri dalam Aceh Bicara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.